Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya di bagian yang kedua. Oke, sekali lagi kita bisa saya klik clear supaya bersih ya. Nah, misalnya saya jalankan lagi program ini ./Mario, enter, minta tinggi ya. Kita tingginya 4 aja, nggak usah banyak-banyak, tapi jangan terlalu sedikit supaya jelas. 4. Nah, ini piramid kan yang rata kanan ya. Jadi gimana sih logikanya ini bisa ngeprint piramid rata kanan? Lihat logikanya nih teman-teman, perhatikan ya. Mulai dari external loop, ketika i sama dengan 0, i lebih kecil dari 4, karena n kan sama dengan 4 kan, n nya dikasih oleh user adalah 4, i lebih kecil dari 4 ya, dan i plus plus ketika i sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini, misal saya kasih contoh di sini, i masih 0 ya, i ini 0, i nya masih 0, lalu pada i 0 lakukan internal loop ini ya, lakukan apa yang terjadi di internal loop ya, space sama dengan 0, space kurang dari 4, n sama dengan 4 kan, 4 kurang i nya berapa, i nya kan 0, jadi 4 kurang 1, space berarti lebih kecil dari 3, space beriterasi. Jadi untuk i sama dengan 0, space-nya di print berapa kali di sini? Berarti karena ya space-nya di sini lebih kecil dari 3 ya, artinya ya kita akan mulai space-nya mulai dari 0. Oke, space sama dengan 0, print space ya, space sama dengan 0, print space. Lalu space-nya kan beriterasi terus, space plus plus kan, berarti space sama dengan 1, space sama dengan 1, space lagi ya, space-nya sama dengan 1, lalu space sama dengan 2. Nah, pertanyaannya 2 lebih kecil dari 3 nggak? Iya. Ya udah, buat lagi space. Nah, ketika space sama dengan 3, pertanyaan saya ya, space lebih kecil 3 lebih kecil dari 3 nggak? Enggak. Ya nggak boleh, jadi stop di situ. 3 tidak lebih kecil dari 3, karena 3 sama 3, stop di situ. Berarti untuk i sama dengan 0, space hanya di print sebanyak 3 kali. Dan setelah space di print sebanyak 3 kali, lanjut ke print row i plus 1. Nah, pertanyaan saya sekarang, i-nya berapa? i-nya 0. 0 tambah 1 berapa? 0 tambah 1 adalah 1. Dan apa yang dilakukan fungsi print row ini? Dia akan ngeprint batu bata atau hashtag sebanyak berapa kali? Untuk i sama dengan 0 sebanyak 1 kali. Boom. 1 kali. Ya. Lalu enter. Nah, i udah nggak 0 lagi. Ya. I di sini udah jadi 1 ya teman-teman ya. I udah jadi 1, bukan 0 lagi. Ya, dalam computer science begitu teman-teman, agak aneh ya, mulai ngitung bukan dari 1, 2, 3, 4, tapi 0, 1, 2, 3 ya, mulai dari 0 ya, karena dengan komputer kan 0, 1 ya, jadi angka 0 itu selalu jadi permulaan. Nah, jadi mulai sekarang kita i sama dengan berapa? 1. Ketika i sama dengan 1 ya, apa yang kita lakukan di sini dalam internal loop-nya ya, space mulai lagi dari 0 dong ya, karena kan i-nya beriterasi ke gelombang yang baru nih, tadi sama dengan 0, sekarang sama dengan 1 ya, berarti i ini udah 1 nih, space akan ngeprint space dari space sama dengan 0 sampai kepada, karena i-nya ini udah jadi 1, 4 kurang 1 kurang 1 sebanyak 2 kali ya, berarti space-nya akan 1, 2, stop di sini. Kenapa dia stop di sini?
ya teman-teman. Kenapa stop ketika di 2 saja ya, karena di I sama dengan 1 ya, space harus lebih kecil dari 2 ya, harus lebih kecil dari 2. Jadi space sama dengan 0, print space. Space sama dengan 1, print space. Space sama dengan 2, stop. Karena 2 tidak lebih kecil dari 2, langsung ke bawah, print row. I-nya berapa tadi? I-nya sudah 1, 1 tambah 1 berapa? 2. Berarti dia print row 2 kali. Boom, boom. Ya. Sekarang I jadi ke 2 sekarang. I sama dengan 2 ya teman-teman ya. I di sini sama dengan 2 ya. Dan ini diulang lagi untuk internal loop ini akan diulang, tapi I-nya sama dengan 2. Dari 4 kurang berapa nih? Kurang 2 kurang 1. 4 kurang 2 berapa? Sama dengan 2 dikurangi 1, berarti hanya 1 kali. Berarti space ya hanya ngeprint sekali ya, ketika space sama dengan 0 ya, karena ini 4 dikurangi 2 sama dengan 2, 2 kurang 1 sama dengan 1. Space harus lebih kecil dari 1. Dan ketika space sama dengan 1, apakah 1 lebih kecil dari 1 teman-teman? Tidak. 1 sama dengan 1. Space tidak lebih kecil, 1 tidak lebih kecil dari 1. Stop di situ. Cuma sekali aja buat space, lalu ke print row I plus 1. I-nya berapa? Tadi 2. 2 tambah 1 berapa? 3. Jadi boom boom boom. 3 kali ngebuat batu bata. Ya. Lanjut. Ini tadi I sama dengan 0, I sama dengan 1, I sama dengan 2. Ini I sama dengan 3 ya teman-teman. 0, 1, 2, 3. I sama dengan 3. Nah, I di sini udah sama dengan 3 nih teman-teman. Ya, I di sini sudah sama dengan 3. Berarti di I sama dengan 3. Diulang lagi. Internal loop ini akan bermain lagi. Ya. Dan bermain sampai berapa kali print F space ini ya, sampai karena I sama dengan 3 nya berarti 4 kurang 3 berapa? 1. 1 kurang 1 0. Berarti space lebih kecil dari 0. Kita mulai dari space sama dengan 0. Nah, apakah 0 lebih kecil dari 0? Tidak. Berarti apa yang dilakukan oleh internal loop ini? Nggak lakukan apa-apa. Jangan print space sama sekali. Diam aja, nggak usah print space sama sekali. Dia akan stop, nggak lakukan apa-apa karena 0 tidak lebih kecil dari 0. Dan lanjut akan ke bawah, print brick atau hashtag batu bata berapa kali? I-nya tadi sama dengan 3. 3 tambah 1 berapa? 4. Jadi print break berapa kali? 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu aja teman-teman logikanya. Ya. Sederhana sekali ya, dan itu ini Mario versi saya ya teman-teman. Nanti lihat versi Mugi itu mirip-mirip sama saya ya, dan pelajari ya, dan teman-teman download dulu untuk Mario ini dari file yang diberikan oleh Bro Mugi. Lalu teman-teman jalankan dulu ya ./Mario-nya, make Mario ./Mario, dan dijalankan. Tapi saya mau kasih tips sama teman-teman nih ya. Misalnya teman-teman mau nyari lagi, misalnya katakanlah Mario Les CS50, nyari coding yang ada di internet untuk CS50 kita untuk Mario Les. Nah, ini banyak nih. Misalnya ada di Stack Overflow, tapi kan kita pakai GitHub. Coba, nah ini ada GitHub nih misalnya nih ya, ada GitHub. Misalnya saya open. Jadi ingat teman-teman, kita nggak boleh mencontek ya teman-teman, tapi pelajari dan mengerti, lalu teman-teman boleh modifikasi dengan pengertian yang teman-teman punya ya. Dan misalnya ya, saya mau lihat kodenya seperti apa sih kodenya ya. Saya bisa download langsung, tapi saya bisa juga copy paste. Misalnya saya mau copy ini ya, misalnya saya copy paste, lalu saya pelajari, nanti saya berusaha mengerti codingannya ya. Lihatnya dia while-nya tuh dari 1 sampai 8, jadi angka 9
tinggi 9, 10 nggak bisa ya. Untuk piramidnya ya, misalnya di Mario Les ini saya new file ya, saya membuat file baru di sini, katakanlah mario1.c, saya buat baru nih ya. Terus saya copy paste aja tadi buatan orang tadi tuh, buatan siapa dia namanya, dia ini orang ini the downtown nerd gitu kali ya. Ini nama orangnya Shweta Rai ini ya. Misalnya saya copy paste di Mario.1 ya misalnya. Ya, misalnya saya save ya biar aman supaya dia sudah compile misalnya. Lalu saya make Mario dulu lah ya, supaya ya Mario C-nya juga udah ada nih ya, mario1.c ya, atau make Mario 1 ya. Lalu coba saya jalankan programnya orang ini, bener nggak dia punya program bagus nggak? Mario 1 jalan bener nggak? Oh, enter height, betul, height-nya katakanlah dia hanya 1 sampai 8 lah, katakanlah 6 misalnya. Wah, benar ya. Misalnya saya jalankan lagi. Oh, jangan Mario, sorry, saya mau keluar dulu ya. Misalnya saya jalankan Mario 1 lagi, height-nya misalnya 10, mau nggak dia? Tuh nggak mau kan? Kalau misalnya 1000, nggak mau dia kan hanya terima dari antara 1 sampai 8 ya. Ya, misalnya 4 dia baru mau ya. Ayo teman-teman bereksperimen ya, dan teman-teman bisa pelajari coding dari beberapa orang dan bereksperimen, lalu dirombak ya teman-teman, dirombak codingannya, teman-teman ubah sesuai dengan pengertian teman-teman sekalian ya. Lalu tambahkan komen yang sesuai dengan pengertian teman-teman. Misalnya teman-teman bikin komen yang baru yang teman-teman misalnya supaya bisa ingat ini maksudnya apa, coding ini maksudnya apa ya. Lalu disubmit, nanti kasih tahu kita ya. Oke, semangat teman-teman.